Di dalam kota terapung, Penatua Feng menunjuk ke sekelompok besar tentara elit di depannya. Semuanya, lihatlah, ini adalah hadiah murah hati yang Lord of Light tinggalkan untuk kita di kota terapungku selama 1 tahun. Bakat dan akar setiap orang telah sangat meningkat. Selama mereka diberikan beberapa tahun, mereka pasti akan menjadi satu-satunya kekuatan tempur di kota terapungku. Selain mereka, ada juga beberapa orang di bawah umur yang juga telah dipromosikan. Bahkan tulang tua saya telah menerima restunya. Saya awalnya hanya memiliki 1 bulan sisa hidup, di bawah restu Lord of Light. Saya hidup 1 tahun ekstra, dan dengan bantuannya, saya berhasil menembus kekuatan seorang ksatria, dan saya mendapatkan 100.000 tahun kehidupan lagi. Itulah mengapa aku harus melindungi penguasa cahaya. Dia benar-benar tidak memiliki niat jahat. Setelah berbicara, Feng Lao juga merasa sedikit lelah. Sepanjang jalan, setiap tempat yang diberkahi Qin Yichen ketika dia memadatkan tubuh ilahinya dijelaskan olehnya satu persatu. Adapun apa yang terjadi pada Qin Yichen, Penatua Feng memberikan penjelasan rinci tentang perjalanan ke sini. Semua penguasa kota terapung terdiam. Salah satunya penuh dengan keraguan. Kalau begitu aku semakin tidak mengerti. Penguasa cahaya ini jelas tidak memiliki niat jahat. Mengapa Mahkamah Agung harus menggunakan dia? Jika itu saya pasti akan menggunakannya kembali. Dengan cara ini, alam dewa saya dapat memiliki 1 penguatan lagi dan 1 lagi darah segar. Kuil, ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan penuh. Sistem tenaga, saya dengar bahwa meskipun Giant memiliki kekuatan iman, dia tidak memiliki sarana dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Masalah ini juga merepotkan. Kami tidak tahu mengapa Mahkamah Agung ingin menyerang penguasa cahaya. Ini agak mendadak, dan pikiran kami penuh dengan lumpur. Untuk pertanyaan orang-orang ini, Old Feng hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena Mahkamah Agung tidak lagi seperti dulu, bekerja sama dengan Tuan Kota Terapung kita, dan bekerja sama untuk mengembangkan bidang bintang dan memperluas Mahkamah Agung dunia. Apa yang mereka inginkan sekarang adalah aturan yang stabil. Munculnya penguasa cahaya telah membuat mereka merasa terancam. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Itu hanya karena penguasa cahaya telah melakukan lebih baik dari mereka, jadi mereka takut. Kata-kata Penatua Feng membuat semua orang merasa dingin di hati mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa alam dewa telah sunyi selama puluhan ribu tahun, dan hanya ada sedikit penaklukan. Apa yang paling banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah menggunakan tanah yang luas untuk memotong jalur ruang angkasa dan menghindari perang. Setelah pengingat Feng Lao, semua orang akhirnya bangun. Sial, barang-barang anjing ini. Kita seharusnya tidak merekomendasikan Mahkamah Agung ini sejak awal, dan kita seharusnya melakukan yang terbaik untuk alam para dewa dengan sia-sia. Feng Lao melambaikan tangannya. Ada baiknya semua orang tahu tentang masalah ini. Akan ada pembalasan pada akhirnya jika semuanya benar atau salah. Hanya saja tidak ada waktu untuk pembalasan. Baru saja, Mahkamah Agung mengirim transmisi suara kepadaku, mengatakan bahwa Yuntu yang mengirimnya. Mata semua penguasa kota sedikit bingung, dan Red Elder Feng sebelumnya membuat mereka bingung. Itu saja sekarang, mengapa Anda masih membutuhkan tanah awan yang dibawa oleh Mahkamah Agung? Melihat mata curiga semua orang, Feng Lao menghela nafas. Telah turun hujan selama 3 hari, dan reruntuhan kota hanyalah reruntuhan. Awan dan tanahku adalah untuk penguasa cahaya. Ketika saatnya tiba, saya akan memberikan cahaya kepada tuannya dan membiarkan dia membuat janji lisan. Jika penguasa cahaya ingin mendapatkan pijakan yang kuat di alam dewa, dia harus memiliki identitas penguasa kota-kota reruntuhan. Wildmon adalah contoh terbaik. Dia bergantung pada orang lain dan ditekan di mana-mana. Wildmon sangat menderita dalam 3 hari terakhir. Awalnya berpikir bahwa dia mendapat perintah dari Mahkamah Agung untuk datang ke kota Jingke ini untuk bergabung, dan dia akan menerima kesopanan yang sangat tinggi. Setidaknya untuk memastikan bahwa hidupnya akan lebih baik daripada di kota reruntuhan. Tapi tidak peduli apa yang tidak dia pikirkan, itu karena ide bodohnya sehingga dia menghancurkan masa depannya. Pada hari pertama dia datang ke kota Jingke, dia sangat dihormati. Setelah sambutan hangat dari Tuan Kota Jingke, dia mulai hanyut, dan kemudian membawa hampir 10.000 orang untuk menemukan masalah di kuil Tuan Guang. Tetapi karena bawahannya rentan di depan Lin Bai, Wilderman melarikan diri seperti orang gila. Ketika dia memikirkan dahinya ditepuk keras oleh Lin Bai, dia selalu curiga akhir-akhir ini, selalu merasa tubuhnya tertiup angin. Ini telah membuat Wildmon gelisah, dan setelah bawahan dan orang-orangnya dimasukkan ke kota Jingque, dia tiba-tiba menjadi komandan telanjang. Tidak ada yang mau mengikuti pengaturannya lagi. Bawahannya telah diperlakukan lebih baik di kota Jingque daripada di kota reruntuhan, dan identitas Wildmon dan Tuan Kota Jingque tidak jauh berbeda, dan perlakuan Tuan Kota Jingque lebih baik. Nah, dan sekarang, identitas penguasa kota Jin Makpai jelas berkali-kali lebih kuat daripada Wildmon. Yang satu adalah penguasa kota yang sebenarnya, dan yang lainnya hanyalah sampah yang tidak berharga. Bahkan orang yang tidak memiliki otak pun harus memahami kesenjangan antara kedua belah pihak.
Oleh karena itu, setelah kehilangan orang-orang dan anak buahnya, Wildmon menjadi komandan telanjang. Tentu saja, masih ada orang yang melayaninya. Tetapi mereka semua berada di bawah tangan Tuan Kota Jingke. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka mengawasi daripada melayani. Kemarilah, siapkan pakaian untukku. Aku akan menemui Tuan Kota Jingke. Wildemun dengan hati-hati memeriksa tubuhnya lagi. Dan setelah tidak ada tanda-tanda menghilang seperti bawahannya, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk pergi ke Tuan Kota Jingke untuk meminjam seseorang. Sekarang satu-satunya pikiran Wildmon adalah dengan cepat membunuh momok Lin Bai. Hanya dengan membunuh Lin Bai dia bisa merasa nyaman. Bagaimanapun, solusi paling sederhana untuk sesuatu yang mirip dengan kutukan adalah dengan membunuh orang yang memberikan kutukan. Dan kutukan itu akan secara otomatis dicabut. Sekarang pikiran Wildemun sepenuhnya adalah hal yang Lin Bai tinggalkan kutukan padanya, yang pasti tidak mudah untuk dilepaskan. Kamu harus meminjam seseorang untuk membunuh jalang busuk itu. Ketika Wildmon memikirkan tindakan Lin Bai saat itu, ketakutan dan keinginan membanjiri hatinya. Bagaimanapun, Lin Bai dianggap sebagai kecantikan yang baik di wilayah bintang awan guntur, dan setelah 10 tahun tumbuh di menara waktu, dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa. Ada godaan dalam setiap gerakan sekarang, tentu saja, ini tidak biasa di mata Qin Yichen. Tetapi di mata orang lain, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Meskipun Lin Bai tampak ganas, dan serangannya kejam, bau yang gagah berani cukup untuk membuat Wilder terpesona, terutama jari di dahinya. Yang merupakan mimpi buruk Wildmon, itu juga mimpi indahnya. Tidak, kamu tidak dapat membunuhnya secara langsung. Itu terlalu boros. Kamu harus menikmatinya terlebih dahulu.